Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu indah. Alhamdulillah seperti biasa, Masya Allah pagi hari ini saya sudah bersama guru-guru kita yang sangat kita cintai. Kita akan belajar banyak jamaah. Tapi sebelumnya ada tayangan mau aku kasih lihat dulu nih. Peringati Hari Perempuan Internasional. Kita lihat tayangannya yuk, silakan. Membawa replika gurita raksasa dan sejumlah spanduk, ratusan wanita menuntut pemerintah segera mengesahkan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Selain itu, massa meminta pemerintah memberikan perlindungan sosial dengan menjamin kaum wanita dapat pekerjaan. Bukan hanya itu saja, massa juga meminta pemerintah memberikan perlindungan serta rasa aman atas ancaman kekerasan seksual bagi kaum wanita. Wah, Hari Perempuan diperingatinnya sama gurita tuh tadi tuh kalau lihat tayangannya ya jamaah ya. Kalau bicara masalah wanita, masalah perempuan, mungkin perkembangan zaman sekarang ini dibilang serba canggih ya jamaah. Membuat setiap orang tuh dapat melakukan berbagai hal tuh dengan mudah, terutama perempuan. Kalau kita lihat ya dulu ya mungkin perempuan ruang geraknya itu terbatas. Kalau sekarang bisa melakukan berbagai macam hal. Dan juga katanya perempuan itu bisa dibilang apa kalau multitasking. Multitasking. Kita lihat bisa ya? serba bisa, benar nggak? Ada lagi yang bilang katanya derajatnya lebih tinggi daripada laki-laki. Waduh. Subhanallah. Coba kita cari tahu pagi hari ini. Kita bahas tema kita adalah wanita serba bisa penyelamat di akhirat. Masya Allah. Masya Allah. Langsung aja nih Ustaz Syam nih aku mau nanya nih ya. Yeah. Allah Subhanahu wa Ta'ala kan menciptakan wanita itu dijaga, disayang gitu ya. Tapi kenapa nih masih ada laki-laki yang tidak menjaga, tidak menghargai wanita gitu Ustaz Syam. Mumpung banyak wanita nih yang nonton, mumpung guru-guru saya wanita. Mohon penjelasannya Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabik guruku, Ustazah Nada, Ustazah Syifa, Mas Soni, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Kalau berbicara tentang wanita, subhanallah. Wanita adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wanita adalah seseorang yang sangat dimuliakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sebelum datangnya Islam, orang-orang Persia hanya menjadikan wanita adalah objek kesenangan. Orang-orang Romawi memperjualbelikan wanita. Orang-orang jahiliyah mereka mewariskan istrinya untuk anak-anaknya. Subhanallah. Maka ketika setelah datangnya Islam, muncullah ayat-ayat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diturunkannya ayat-ayat bagaimana kita harus memuliakan seorang wanita. Yang ternyata wanita ini juga disebut 3 kali oleh baginda Nabi SAW. Ummuka, 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 thumma abuka. Ibumu dulu, ibumu dulu, ibumu dulu, baru bapakmu. Subhanallah. Maka di dalam Al-Quran disebutkan ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha. Bukti bahwa sebelum datangnya Islam, wanita mohon maaf diperjualbelikan atau diwariskan kepada anak-anaknya. Subhanallah. Jadi dulu itu Son, Ya. kalau istrinya 10 atau Ya. 20, itu kalau bapaknya meninggal diwarisi itu oleh anak-anaknya istrinya. Ya Subhanallah. Ini tradisi yang luar biasa jahiliyahnya. Kemudian datang Islam untuk datang memuliakan wanita. Apa sih penyebab biasanya orang tidak memuliakan wanita? Satu, mereka tidak menyadari bahwa wanita adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mereka tidak menyadari bahwa seorang wanita juga mempunyai hak. Ya, bahkan dalam Al-Quran disebutkan pada saat zaman jahiliyah ketika dikabarkan anaknya yang lahir adalah seorang wanita, maka memerahlah wajahnya, menghitamlah wajahnya, artinya sangat tidak senang dengan kelahiran seorang wanita. Maka penyebab yang kedua, mereka tidak tahu dan tidak mempelajari Islam.
Mereka tidak tahu dan tidak mempelajari bagaimana luasnya agama Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita bagaimana memuliakan seorang wanita. Maka hak wanita di dalam Islam itu equal sama dengan laki-laki jikalau mereka bertakwa, beriman dan bertakwa. Bukankah Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Wa man ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min." Dan yang beramal soleh, baik laki-laki ataupun perempuan, mereka kalau mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka sama dengan laki-laki. Mereka juga mendapatkan pahala yang sama dengan laki-laki. Bahkan keutamaan dan kemuliaan wanita banyak yang disebutkan melebihi daripada seorang laki-laki. Walaupun memang kita tidak bisa memungkiri bahwasanya yang diangkat jadi pemimpin adalah seorang laki-laki. Namun ternyata wanita banyak kemuliaan dalam Al-Quran dan banyak orang tidak menyadari itu. Sehingga mereka tidak mampu untuk memuliakan wanita. Wallahu ta'ala. Masya Allah. Dan yang paling harus diingat adalah wanita itu juga punya hak, itu penting juga sih. Iya. Kadang-kadang itu yang suka dilupain gitu sama banyak laki-laki. Dipikirnya wanita itu cuma berkewajiban aja. Iya. Berkewajiban melayani suami. Itu dia. Berkewajiban taat sama suami. Lupa mereka ada haknya wanita juga. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Syam untuk penjelasannya. Sama-sama. Kita akan belajar pagi hari ini jamaah. Insya Allah dengan kita belajar kita bisa lebih menghargai dan menjaga wanita yang kita sayang. Dan masih banyak lagi nih wanita-wanita hebat yang akan tumbuh semakin berkembang insya Allah. Karena wanita kedudukannya mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Wanita melahirkan juga ya, mengandung, menyusui semua gitu kan. Pertanyaannya, kenapa Allah ngasih kepercayaan itu kepada wanita, bukan laki-laki? Aku mohon penjelasannya dong Ustazah Syifa. Terima kasih Mas Soni, Ustazah Nada, Ustadz Syam, para guru-guru saya Islam itu indah yang ada di rumah. Para jamaah Islam itu indah yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukron lillah amma ba'd. Ibu-ibu yang ada di rumah, mungkin yang sedang mengandung, yang sedang pasca proses melahirkan atau juga yang sedang menyusui anak-anaknya, satu hal yang harus kita pahami bahwa menjadi perempuan itu adalah salah satu karunia terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan karunia terbesar? Karena perempuan itu adalah makhluk pilihan Allah. Laki-laki punya kelebihan, perempuan juga punya kelebihan. Salah satu kelebihan perempuan adalah mengandung dan melahirkan. Ada 4 hal yang tidak bisa dilakukan oleh laki-laki dan ini hanya dikhususkan bagi perempuan. Apa saja? Pertama, haid. Laki-laki nggak ngalamin haid tuh, nggak tahu sakitnya hari pertama, hari kedua ya. Kemudian apalagi yang kedua, mengandung. Laki-laki nggak tahu beratnya memikul perut yang berapa kilo isinya itu setiap hari, tidur susah, madep kanan pegel, madep kiri pegel, tengkurap takutnya kenapa-napa perut kita. Betul. Ya, luar biasa, apalagi Ustadz Syam lagi hamil istrinya, pasti sangat tahu ya, paham gitu. Kemudian lagi melahirkan, perjuangan antara hidup dan mati. Masya Allah ya Ustazah, itulah keutamaan seorang perempuan. Jadi kalau dalam buku Psikologiatul Mar'ah disebutkan, dalam psikis wanita ada yang disebut dengan masokhisme. Masokhisme itu adalah upaya mencapai kenikmatan dengan menyakiti diri. Melahirkan itu sakit, ngandung itu banyak bebannya. Tapi kenapa perempuan masih mau? Karena satu hal, perempuan Allah kasih rahim. Rahim itu maknanya adalah kasih sayang, lemah lembut, kebaikan di dalamnya. Makanya perempuan itu hatinya lebih lembut dari laki-laki. Hatinya lebih baper, lebih peka daripada laki-laki. Coba lihat nanti kalau abis ngelahirin, punya anak bayi. Ustadz Syam belum ngerasain, Ustadz Soni udah nih pasti ya. Udah. Ustadz Soni. Amin ya Allah, amin. Amin insya Allah mudah-mudahan. Amin. Jadi Masya Allah, anak baru lahir, tidur malam. Nangis tengah malam dia minta susu. Itu suami kupingnya gak bakal denger sedikit pun. Tapi perempuan cuma denger tangisan anak sedikit langsung bisa bangun. Artinya apa? Sifat rohimnya, sifat kepekaannya Allah karuniakan lebih besar dibanding laki-laki. Inilah kenapa perempuan yang Allah pilih menjadi seorang ibu untuk mendidik anak-anaknya. Selanjutnya dulu sahabat Rasul salah satu ipar beliau Asma binti Abu Bakar. Kakaknya Aisyah radhiyallahu anha datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku pengen ikut jihad.
boleh enggak wahai Rasulullah, karena kami sebagai perempuan iri kepada laki-laki yang punya pahala jihad. Rasulullah tertawa melihat kepada para sahabatnya, kemudian Rasulullah mengatakan, wahai Asma binti Abu Bakar, sesungguhnya perempuan juga bisa dapat pahala jihad. Apa jihadnya perempuan? Jihadnya perempuan fisabilillah adalah mengandung dan melahirkan. Membesarkan anak-anaknya. Jadi ada istilah the struggle of life, berjuang demi hidup. Masya Itu Allah. orang yang melahirkan nanti. Ya. Ada yang ketika melahirkan dia wafat, ini husnul khotimah. Jadi Ya. perjuangan. Ini tidak dimiliki oleh laki-laki dan hanya dikhususkan oleh perempuan. Itulah karunia yang Allah berikan Dan kepada itu adalah perempuan. jihadnya perempuan ya. Masya Allah. Jihadnya perempuan. Tapi tadi Masya ya Allah. pas Ustazah bilang kalau anak nangis laki-laki nggak dengar itu salah. Salah. Aku dengar, Oh, cuma lebih dengar. pura-pura nggak dengar. Terusin tidur lagi. gitu Terusin ya. tidur lagi. Jahat banget. Iya, biar istri aja yang ngurus gitu kan. Subhanallah. Artinya tidak sepeka perempuan. Perempuan Iya. anak nangis langsung bertindak. Nah, itulah gitu. hebatnya. Udah maksudnya ketika lagi tidur anak nangis menyusui, dia menyusui, paginya Iya. harus bangun pagi ngurus Padahal suami. jahitan belum kering. Nah, jahitan belum kering, Tubuh harus belum bekerja sehat gitu, lagi. Masya Allah. Pasti banyak tekanan tuh kan ya kalau kayak gitu zaman Betul, ada di betul. rumah ya. Akhirnya biasanya kalau banyak tekanan suka emosi. Aduh. Nah ini bagaimana nih caranya supaya wanita itu nggak gampang emosi dan melampiaskan emosinya ke orang lain. Ini perlu dipelajari nih sama wanita nih. Kalau gitu aku mau penjelasannya Ustazah Nada, silakan. Waduh, Masya Allah membahas mengenai masalah emosi. Emosi. Ya, emosi. Baik, terima kasih Mas Soni, Ustazah Syifa, Ustaz Syam, izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum minasyakirin as-sabirin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, pembahasan istimewa diangkat mengenai masalah wanita. Karena wanita mulia, wanita istimewa, tapi juga terkadang wanita juga memiliki bukan hanya peranan yang baik, tapi juga terkadang wanita ini dengan peranan yang begitu banyak, kadang-kadang emosian juga. Lalu bagaimana apa yang harus dilakukan seorang wanita? Ini memang kalau ngomongin masalah wanita, ini dampak negatifnya biasanya dengan pekerjaan yang multitasking, dengan pekerjaan yang begitu banyak, sehingga ujung-ujungnya jadi emosi. Ya, kenapa itu emosi? Karena ya mungkin di balik lelahnya ada masalah yang coba dirasakan aja ya. Ini Ya. mungkin hanya untuk wanita-wanita yang bisa merasakan. Ya kita coba mengerti deh. Benar, ketika misalnya seorang wanita yang sudah beresin semua rumah, kemudian tiba-tiba udah deh saya mau ke kamar mandi untuk bersih-bersih. Ya. Tiba-tiba sampai keluar rumah lagi ke ruang tamu, anaknya udah berantakin Berantakan lagi lagi. semuanya. Itu gimana rasanya tuh sakitnya tuh di sini. Oh, Tapi gitu. apa yang dirasakan oleh seorang ibu, seorang wanita tentu tidak melukai anaknya, tapi dengan penuh kesabaran. Sabar lagi ini yang diperlukan. Jadi maknanya apa? Seorang wanita tentunya memang ketika melakukan berbagai macam pekerjaan dengan tuntutan waktu, Masya Allah, tentu hasilnya biasanya amat sangat lelah. Dan lelah ini biasanya, kalau masalah lelah, biasanya ini adalah ujung-ujungnya kalau tidak bisa mengendalikan yang namanya emosi, ini dikhawatirkan bisa dampak negatif kemana-mana. Ini enggak sedikit nih Mas Soni, Ya. bahwasannya ketika seorang sangat lelah, seorang wanita, seorang ibu sangat lelah mengerjakan pekerjaan rumahnya yang terbawa dampak kepada anak. Ya. Anak tuh nggak kenapa-napa, Ya, lagi ya. jalan tiba-tiba mohon maaf dijewer. Iya, aduh. nauzubillah. Atau bahkan ibunya kesal sendiri. Atau yang paling bahayanya lagi suami nggak salah. Ah. Tiba-tiba suami juga diomelin. Ya Allah ini kan Sering lu ya? suatu ujian. Keceplosan Ini langsung. suatu ujian. Mudah-mudahan nggak gitu ya. Semangat banget lagi. Dia tadi excited banget. Ustaz. Oh, saya banget kayaknya gitu. Enggak kan ya, enggak ya, mudah-mudahan enggak kayak gitu. Jadi harus seperti apa? Insya Allah seorang wanita sudah mulia. Disampaikan tadi oleh Ustadz Syam, kemudian juga Ustadzah Syifa. Masya Allah, wanita ini mulia. Oleh karenanya tempatkanlah posisi kita dengan sebaik-baiknya. Satu modalnya, satu kuncinya agar kita bisa menjaga bagaimana emosi kita tidak membawa dampak negatif kepada orang lain. Banyakin sabarnya. Banyakin sabarnya. Yakinlah apa yang kita kerjakan itu semua penuh dengan kebaikan. Dan hal jazaul ihsan illal ihsan. Apa sih
balasan kebaikan tentunya kebaikan lagi. Jadi yuk sekarang kita lebih semangat lagi dan insya Allah kesabaran ini akan mendekati ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, ya ya Rabbal alamin. Rabbal Banyakin sabar alamin. ya. Oke. Harus Bapak-bapak banyak juga sabar. banyakin sabar ya. Iya, bismillah, sabar. Bismillah. Tapi Ustazah Nada, Masya Allah, saya tuh kemarin ada tetangga gitu ya. Dia tuh selingkuh padahal. Innalillahi. Tapi dia yang selingkuh, dia yang galak sama istri. Dia Suami selingkuh, kasar suami lagi. yang galak. Dia yang galak sama istri, dia yang kasar, terus dia sering main tangan. Padahal dalam Islam kan sungguhnya nggak boleh kan. Betul nggak boleh, karena Nggak baginda Rasul boleh. saja memuliakan wanita Iya, kan. baginda Rasul tuh nggak pernah mukul istrinya sama sekali. Ini banyak banget suami yang salah, tapi dia yang kasar Ya sama Allah. istri. Mas Sony sering nggak kayak Mas gitu? Sony jangan gitu ya. Sama virus. Mas Sony, Benar. Wih, nempatnya ke sini loh. Enggak, mentang-mentang tadi. kok mukanya kayak tadi Iya, ngedengarnya tuh iya kayaknya gitu ya. syukur Enggak, aku banget sayang gitu. istriku. Lihat, istriku Mas Sony nonton. jangan gitu ya. Tapi nggak Jangan boleh gitu loh ya. kayak gitu Mas Sony. Ya enggak, aduh daripada aku yang di pojokan. Jamaah jangan kemana-mana ya, tetap di Islam itu indah. Nanti mau dibahas nih mengenai yang satu ini. Sayang kalau sampai kelewatan. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Klarifikasi sama virus. Enggak sayang, enggak. Aku enggak pernah kan.